Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Saputra dan NPM 073524111074 dari kelas 2F2. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan yang sering digunakan dalam dunia komputasi, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sistem bilangan ini sangat penting, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komputer, karena setiap perangkat digital bekerja dengan menggunakan sistem bilangan tertentu. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita pahami bahwa setiap sistem bilangan memiliki basis atau jumlah simbol yang digunakan. Misalnya, sistem desimal berbasis 10 karena menggunakan angka 0 sampai 9, sedangkan biner berbasis 2 karena hanya menggunakan angka 0 dan 1. Baik, mari kita mulai dengan sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal basis 10. Desimal adalah sistem bilangan yang umum digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini berbasis 10, yang berarti terdapat 10 digit angka yaitu 0 hingga 9. Sebagai contoh, mari kita lihat angka 156 dalam sistem desimal. Cara menghitungnya berdasarkan posisi digit adalah sebagai berikut. (156) yaitu 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 6 kali 10 pangkat 0. 1 kali 10 pangkat 2 hasilnya 100, 5 kali 10 pangkat 1 hasilnya 50, dan 6 kali 10 pangkat 0 hasilnya 6. Kita jumlahkan hasilnya 100 ditambah 50 ditambah 6 sama dengan 156. Jadi hasilnya tetap 156 karena kita masih berada dalam sistem desimal. Namun jika angka ini dikonversi ke dalam sistem bilangan lain, nilainya akan berubah dalam cara penulisan. Lalu kita beranjak ke sistem bilangan yang selanjutnya, yaitu sistem bilangan biner basis 2. Dalam dunia komputer, sistem bilangan yang paling mendasar adalah biner. Sistem ini hanya digunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Mengapa? Karena komputer bekerja dengan sinyal listrik, di mana 1 diartikan sebagai on dan 0 sebagai off. Sebagai contoh, mari kita konversi angka 11 dalam desimal menjadi biner. Kita dapat melakukannya dengan membagi angka 11 dengan 2 secara berulang hingga hasilnya 0. Kita langsung masuk ke pembagiannya, yaitu 11 bagi 2 hasilnya 5, tersisa 1. 5 bagi 2 hasilnya 2, sisa 1. 2 bagi 2 hasilnya 1, sisa 0. Dan 1 bagi 2 hasilnya 0, sisa 1. Jika kita membaca sisanya dari bawah ke atas, maka 11 dalam desimal sama dengan 1011 dalam biner. Sistem bilangan oktal basis 8. Sistem bilangan berikut adalah oktal yang berbasis 8 dan menggunakan angka dari 0 hingga 7. Sistem ini digunakan dalam pemrograman komputer karena lebih ringkas daripada biner. Sebagai contoh, mari kita konversi angka 345 dalam oktal ke desimal. 345 sama dengan 3 kali 8 pangkat 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Hasilnya 3 kali 64 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1. Jadi hasil dari perkaliannya yaitu 192 ditambah 32 ditambah 5, kita jumlahkan dan hasilnya 299. Jadi 345 dalam oktal sama dengan 229 dalam desimal. Lalu kita ke sistem bilangan terakhir, yaitu sistem bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Sistem bilangan terakhir yang akan kita bahas adalah heksadesimal yang berbasis 16. Sistem ini menggunakan angka 0 sampai 9 serta huruf A sampai F untuk mempresentasikan angka 0 hingga 15. Sistem ini sangat sering digunakan dalam pemrograman, terutama dalam pengamatan memori dan warna pada grafis komputer. Sebagai contoh, mari kita konversi angka 2F dalam heksadesimal ke desimal.
2F16, yaitu 2 kali 16 pangkat 1 ditambah F kali 16 pangkat 0. Karena F dalam heksadesimal berarti 15, maka 2 kali 16 ditambah 15 kali 1, yaitu 32 tambah 15. Kita jumlahkan mendapatkan 47. Jadi 2F dalam heksadesimal sama dengan 47 dalam desimal. Lalu kita akan mengkonversi antar sistem bilangan. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana sistem bilangan ini bekerja, berikut adalah tabel perbandingan beberapa angka dalam berbagai sistem bilangan. Dalam desimal 10, 15, 20, 50, biner 110, 111, 1011, oktal 12, 17, 24, heksadesimal AF14. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan konversi ini adalah desimal ke biner atau ke oktal atau ke heksadesimal dibagi berulang dengan basis yang diinginkan sehingga hasilnya 0. Sedangkan biner ke oktal atau biner ke desimal mau kelompokkan angka biner per 3 bit untuk oktal dan 4 bit untuk heksadesimal. Metode yang ketiga yaitu sebaliknya, untuk konversi dari oktal atau heksadesimal ke desimal, kita dapat menggunakan rumus posisi digit seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sistem bilangan merupakan dasar penting dalam dunia komputasi. Setiap sistem juga memiliki kegunaan yang berbeda. Seperti sistem desimal digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari karena lebih intuitif bagi manusia. Biner menjadi dasar sistem digital dan komputasi karena kompatibilitasnya dengan perangkat elektronik. Oktal digunakan dalam beberapa aplikasi pemrograman karena lebih ringkas dibanding biner. Dan heksadesimal sangat berguna dalam pengamatan memori komputer dan representasi warna dalam grafis digital. Memahami sistem bilangan memungkinkan kita untuk mengkonversi angka antar sistem dengan mudah, serta memahami cara kerja perangkat lunak dan perangkat keras dalam teknologi modern. Pemrograman, jaringan komputer, dan arsitektur sistem semuanya sangat bergantung pada sistem bilangan ini, menjadikannya keterampilan yang penting bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia teknologi. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai sistem bilangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.